Aneh ketika sebuah pembunuhan terjadi di ruang tertutup, di mana polisi dibuat kebingungan menyelidiki kasusnya. Ruangan itu terkunci dari dalam. Semua jendela juga tertutup. Bagaimana cara si pelaku melancarkan aksinya? Dan inilah Confession. Seorang pria bernama Minho yang dituduh sebagai dalang utama di balik pembunuhan Kim ini dibebaskan. Proses penangkapannya ini dibatalkan karena pengaruh mertuanya yang seorang konglomerat. Dia bisa bebas setelah menyewa beberapa pengacara. Tapi ada rumor yang beredar bahwa Kim ini adalah selingkuhannya Minho. Masih belum jelas motif di balik pembunuhan Kim ini, tapi kejaksaan terus berusaha mengungkapkannya. Sine adalah seorang pengacara hebat yang tidak pernah kalah dalam setiap kasus yang dia tangani. Kali ini dia ditunjuk sebagai pengacara dari Minho. Dia lalu menuju ke sebuah rumah di tengah gunung terpencil. Di sana dia menemui Minho yang berusaha menjauh dari media. Sine cerita, meskipun Minho berusaha menjauh dari media, tapi kejaksaan tetap mengawasinya. Di persimpangan, dia tadi melihat ada 2 orang polisi yang terus mengawasi rumah ini. Sebenarnya, mereka ini dikejar waktu. Karena jika kejaksaan berhasil menemukan bukti lain, perintah penangkapan akan kembali dilakukan. Jadi, daripada berbelit-belit, Minho diminta untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Minho bersikeras bahwa bukan dialah pelakunya. Minho lalu cerita bahwa benar Kim adalah selingkuhannya. Tapi hubungan itu sudah berakhir. Cuma beberapa hari yang lalu, Minho mendapatkan ancaman akan menyebarkan berita perselingkuhannya itu ke publik. Dia bahkan meminta uang 1 miliar won. Minho yang takut waktu itu menarik semua uang tabungannya dan menemui Kim di sebuah hotel. Mereka berdua masih bingung siapa orang yang mengetahui perselingkuhan mereka dan mencoba memeras Minho. Sine bertanya lagi, kenapa waktu itu Minho tidak menghubungi kepolisian saja. Minho takut kalau perselingkuhan itu malah diketahui istrinya. Jadi di hari itu mereka berdua menunggu di hotel selama 1 jam. Tiba-tiba 2 mobil polisi datang. Minho merasa ada yang aneh, jadi dia memutuskan untuk kabur. Cuma tiba-tiba dia diserang dari belakang. Saat setengah sadar, dia mendengar suara ketukan pintu. Ternyata polisi yang tadi berusaha masuk. Saat itulah Minho sadar bahwa Kim sudah tewas di kamar mandi. Polisi yang datang langsung mengira bahwa Minho lah pelakunya. Nah, di sini Sine merasa ada kejanggalan. Jika memang benar Minho bukan pelakunya, lalu siapa? Karena pintu itu sendiri terkunci dari dalam. Juga ada kesaksian dari petugas kebersihan yang tidak melihat siapapun keluar dari kamar hotel. Katakanlah pelakunya ada, terus dia kabur lewat mana? Jendela balkon juga terkunci dari dalam. Semua ventilasi juga tertutup rapat. Di TKP pun tidak ditemukan jejak orang ketiga. Jika hanya mengacu dengan kesaksian Minho yang bilang bahwa pelakunya menghilang begitu saja layaknya hantu, polisian akan lebih percaya jika Minho lah pelakunya. Minho terus bilang bukan dia pelakunya. Dia hanya dijebak. Sine bertanya bagaimana cara pelaku menjebak Minho. Minho terdiam, dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Rekannya Sine lalu menelpon untuk mengabarkan bahwa kejaksaan menemukan seorang saksi kunci. Mendengar hal itu, Minho sendiri kebingungan. Saksi apa yang dimaksud karena pembunuhannya sendiri ada di ruang tertutup dan tidak ada saksi mata yang melihat. Sine menjelaskan, mungkin ini saksi atas kasus lain. Kasus yang mungkin bisa memojokkan Minho agar terlihat dia sebagai pelakunya. Sine sudah mempersiapkan sebuah foto seseorang bernama Han. Melihat foto itu,
Minho langsung memalingkan wajahnya. Tebakan Sine tepat bahwa Minho mengenali Han. Jadi, 2 bulan lalu, istrinya menelpon untuk memintanya datang bersamanya di acara pembukaan galeri. Tapi, karena saat itu, Minho ini sedang bersama Kim di Busan. Jadi, dia ini kebingungan. Minho beralasan dia akan segera menyelesaikan pekerjaannya di Busan dan segera pulang. Minho dan Kim lalu kembali ke Seoul. Waktu itu, Minho meminta Kim untuk menyetir. Minho meminta Kim untuk mengambil jalan pintas agar lebih cepat. Minho terlihat sangat murung. Kim bertanya apa yang terjadi. Ternyata Minho mulai capek dengan hubungan mereka. Dia lelah karena harus menyembunyikan semua ini. Kim terus berusaha mempertahankan hubungan mereka. Dia rela melakukan apa saja. Tapi Minho bersikeras mengakhirinya saja. Tiba-tiba seekor rusa mengagetkan mereka. Mobil milik Minho oleng dan malah mengakibatkan mobil di depannya mengalami kecelakaan. Mereka berdua lalu turun. Kim berusaha mendekat, tapi ternyata si sopir sudah tewas. Nah, pria ini ya Han itu. Sebenarnya Minho waktu itu ingin lapor polisi, tapi Kim menghentikannya. Dia berusaha kabur, apalagi setelah tahu bahwa Han tidak menggunakan sabuk pengaman dan bermain HP. Minho menolak, dia tetap ingin lapor polisi. Cuma si Kim mengancam bahwa hubungan mereka akan diketahui jika Minho melapor polisi. Toh tidak ada orang yang lewat di sekitar sana. Jadi jika mereka kabur akan aman. Nah, saat akan kabur, mobil mereka malah macet. Kim mendengar suara mobil yang akan datang. Dia langsung berlari ke mobilnya Han, mencoba untuk menyembunyikan jasadnya. Dia berpura-pura sebagai pemilik mobil yang ditabrak dan sedang meminta ganti rugi ke Minho. Tiba-tiba, ponsel milik Han berbunyi. Kim langsung berlari dan mematikan telepon itu. Dia berpura-pura bahwa itu dari pihak asuransi. Untungnya, si bapak-bapak ini percaya dengan akting mereka berdua dan pergi. Setelah mengetahui cerita tentang Han, Sine yakin bahwa saksi yang mungkin dihadirkan kejaksaan ya si bapak-bapak sopir pickup ini. Oke, lanjut ke cerita. Jasadnya Han dimasukkan ke bagasi mobilnya. Mobil itu lalu disembunyikan. Semua itu Minho lakukan atas perintahnya Kim. Minho lalu dijemput oleh Kim. Wajah Kim terlihat sangat panik. Jadi Minho bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi tadi ketika Minho membereskan mobilnya Han, sebuah mobil berhenti. Seorang pria bernama Yongsuk menghampirinya. Yongsuk yang seorang mekanik mencoba untuk memperbaiki mobil itu. Karena mobil itu punya banyak sistem elektronik, jadi butuh direset dulu sampai bisa digunakan. Yongsuk menawarinya untuk datang ke rumahnya, atau jika tidak mau, Yongsuk bisa menghubungi pihak asuransi. Kim waktu itu lebih memilih mengikuti Yongsuk ke rumahnya. Nah, setelah memperbaiki mobilnya, Yongsuk menawari Kim untuk makan malam dulu di rumahnya. Karena sebentar lagi istrinya akan datang. Sambil membuatkan teh, Yongsuk cerita bahwa dulu istrinya ini seorang jurnalis sebelum berhenti karena penyakit kankernya. Tiba-tiba ponsel milik Yongsuk berdering. Kim melihat-lihat foto di sana. Sampai dia dikagetkan karena ternyata Han adalah anaknya Yongsuk. Yongsuk sendiri berusaha menghubungi Han, di mana HP milik Han masih dipegang oleh Kim. Tentu Kim sangat panik. Dia langsung menyembunyikan HP itu di bawah bantal. Yongsuk yang menemukannya langsung bilang ternyata anaknya meninggalkan HP-nya di sana. Lantas dari tadi dia tidak bisa dihubungi. Kim sedikit lega. Dia lalu memutuskan untuk pergi sesegera mungkin. Itulah yang membuatnya ketakutan. Tapi dia punya sebuah rencana. Minho masih belum tahu apa rencana dari Kim. Yang dia tahu cuma tatapan kengerian dari sorot mata Kim waktu itu. Di malam itu, mereka sepakat mengakhiri hubungan mereka dan tidak bertemu kembali. Minho segera menyembunyikan mobil itu dan pergi menemui istrinya di peresmian galeri. Esok harinya, dia meminta bantuan pengacara Jang untuk membuang mobil miliknya. Dia mengalami kecelakaan kecil dan tidak mau hal itu mengganggu proyeknya.
Pengacara Jang memberikan saran, karena jika dibuang begitu saja, akan ada berkas yang terlampir. Jadi alangkah baiknya jika memberikannya ke orang-orang profesional yang akan mereka jadikan mobil itu ilegal. Dengan begitu, catatan kepemilikan mobil tidak akan diketahui. Minho sedikit lega karena merasa semua sudah diatasi. Tapi, suatu hari, polisi datang ke kantornya. Polisi ini menjelaskan bahwa mereka dapat laporan dari Yong-suk tentang anaknya yang hilang. Polisi yang melakukan penyelidikan waktu itu menemukan serpihan mobil yang diduga milik Han. Nah, di TKP penemuan, Yong-suk ingat membantu seorang wanita yang baru saja kecelakaan. Yong-suk masih ingat plat nomor mobilnya. Dan setelah ditelusuri bahwa itu mobil milik Minho, makanya polisi datang ke sana. Pengacara Jang bilang bahwa mobil itu dicuri ketika Minho ada di Busan. Polisi lalu bertanya apa yang dilakukan Minho di Busan waktu itu. Minho kebingungan. Polisi malah merasa janggal. Jika mobil itu dicuri, kenapa Minho tidak melapor ke polisi? Seakan dia tidak peduli dengan mobil miliknya. Pengacara Jang meminta dua orang polisi itu untuk pergi karena pertanyaan mereka tidak disertai surat izin penyidikan. Pengacara Jang meminta Minho menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan begitu, dia bisa membuatkan alibi yang kuat bahwa Minho tidak bersalah. Setelah hari itu, polisi tidak pernah datang menemuinya lagi. Minho bisa bernafas lega. Tapi, kasus itu malah jadi viral dan masuk pemberitaan. Ditambah, polisi sudah merilis sketsa wajahnya Kim. Tiba-tiba, Kim menelponnya. Kim di sini sudah merubah penampilannya. Kim bingung kenapa kasus ini malah jadi seviral ini. Minho menjelaskan, polisi waktu itu mengira Han ini kecelakaan setelah menemukan serpihan mobilnya Han. Yang membuat kasus ini besar karena tidak ada yang melapor terjadinya kecelakaan. Han juga menghilang begitu saja tanpa jejak. Kim pun menjelaskan tentang rencananya waktu itu. Jadi, waktu itu Kim sempat mengambil dompet milik Han. Kim meminta Minho mengecoh kepolisian bermodal KTP dan kartu ATM-nya. Minho yang memang dasarnya ahli IT lalu memasukkan beberapa kasus penipuan. Dia mengakses beberapa kasus penipuan di kepolisian dan merekayasanya seolah Han lah pelakunya. Beberapa hari kemudian, berita menyiarkan bahwa sebelum Han ini menghilang, diketahui ada transferan ilegal ke akun rekeningnya. Diduga itu terkait jaringan penipuan. Polisi lalu mengubah kasusnya jadi kasus kriminal dan Han dijadikan DPO. Semua berjalan lancar, begitu juga proyek perkembangan perusahaan IT-nya Minho. Tapi di dalam lubuk hatinya, dia masih merasa bersalah. Tiba-tiba, pengacara Jang menelponnya. Dia menemukan pick-up yang dicari, tapi dia tidak menemukan sang sopir. Minho lalu bilang, mungkin pihak kejaksaan sudah menemukan si sopir terlebih dahulu. Karena tadi, pengacara Sine bilang pihak kejaksaan sudah memiliki saksi kunci. Telepon lalu diserahkan ke Sine. Pengacara Jang bingung, kenapa bisa ada saksi di kasus ini. Ketika Sine mau menjawab, sambungan terputus. Nah, setelah mendengar cerita dari Minho, Sine menyimpulkan ada dua kasus di sini. Tapi, untuk kasusnya Kim akan sangat sulit mencari alibi karena memang di dalam ruangan itu hanya ada mereka berdua. Jadi, dia memilih menyambungkan kasusnya Han ke kasusnya Kim. Dengan begitu, ada alasan orang ketiga melakukan balas dendam ke Kim dan merencanakan semua ini. Sine meminta Minho menceritakan bagaimana dia diancam waktu itu. Jadi, pagi itu dia mendapatkan sebuah amplop. Amplop itu berisi foto TKP kecelakaannya Han dan sebuah rekaman ancaman itu. Sine berpikir sejenak. Dia lalu mencoba menyambungkan semua ini agar terlihat logis. Dia lalu membuatkan alibi versinya sendiri agar terlihat Minho tidak bersalah. Bagaimana jika pelakunya adalah Yong-suk? Motifnya adalah balas dendam. Yong-suk yang berusaha keras mencari keberadaan anaknya tiba-tiba mendapatkan fakta bahwa anaknya malah jadi tersangka.
Sine yakin dia semakin dendam dan akan mencari Kim untuk membalaskan semuanya. Setelah tahu bahwa orang di belakang Kim adalah Minho, jika dengan cara biasa, Minho tidak akan lolos dari jeratan hukum dengan kekuasaan yang dia miliki. Jadi Yong-suk mengancamnya. Dengan begitu, Minho akan menemui Kim. Kim dihabisi di ruangan tertutup yang akan membuat Minho tidak bisa berkelit bahwa dia pelakunya. Dengan begitu, Minho juga akan dihukum. Cuma setelah 3 hari, ternyata penangkapan Minho dibatalkan. Yong-suk lalu melakukan rencana lain. Dia mencoba mengikuti pengacara Jang mencari keberadaan sopir pickup. Yong-suk jugalah yang memberikannya fotonya Han ke sini waktu itu. Minho lalu bertanya bagaimana caranya Yong-suk bisa keluar masuk kamar hotelnya. Sine lalu menunjuk foto TKP, di mana dia ngasih tahu bahwa resepsionis di hotel itu adalah istrinya Yong-suk yaitu Lee. Itulah alasan Minho diarahkan untuk bertemu di hotel itu. Yong-suk sudah bersembunyi di dalam kamar sebelum Minho dan Kim masuk. Lee jugalah yang menghubungi polisi waktu itu. Di saat itulah Yong-suk melancarkan aksinya. Dia lalu kabur lewat jendela balkon agar bisa kabur lewat kamar sebelahnya. Di saat polisi masuk, mereka akan fokus ke jasadnya Kim dan menangkap Minho. Lee segera menutup jendelanya. Minho memotong, terus bagaimana dengan kasusnya Han? Sine juga sudah memikirkan alibinya. Jadi di hari itu, Kim mencoba menghubungi Minho setelah kecelakaan itu. Tapi Minho tidak menanggapinya karena masih sibuk dengan proyeknya di Busan. Dengan begitu, Kim jadi tersangka tunggal. Nah, semua alibi sudah sempurna. Sekarang tinggal sentuhan terakhir. Sine bertanya, di mana keberadaan mobilnya Han? Mereka akan membuat DNA-nya Kim ada di mobil itu. Dengan begitu, bukti sudah memperkuat bahwa Kimlah tersangkanya. Toh, Kim juga sudah tewas. Pihak kepolisian akan segera menutup kasusnya jika ada bukti itu. Tapi, semua alibi ini akan berlaku jika fakta yang dikatakan Minho di awal film tadi bukan kebohongan. Karena Sine tahu Minho ini orang cerdas. Bisa saja sejak awal faktanya sudah dia ubah sendiri. Bagaimana jika Kimlah yang meminta mengakhiri hubungan ini? Dan Minho yang menyetir waktu itu. Dia jugalah yang menyebabkan kecelakaannya Han. Minho jugalah yang berpikiran untuk kabur dari sana di saat Kim ingin lapor polisi. Kim sangat depresi karena dia dijadikan tersangka. Makanya dia menghubungi Yong-suk dan mengatakan semuanya. Kim jugalah yang mengirimkan foto TKP dan rekaman ancaman itu. Ketika mereka bertemu, Kim menceritakan semuanya. Polisi yang datang waktu itu, Kimlah yang menghubungi mereka untuk menangkap Minho. Minho yang marah waktu itu membunuh Kim dan membuat seolah-olah dirinya diserang seseorang. Minho memotong pembicaraan itu. Dia memang diserang seseorang. Dalam keadaan setengah sadar, dia melihat seorang pria di kamar itu. Toh tadi kan Sine juga cerita soal istrinya Yong-suk yang membantunya melakukan aksinya. Sine tertawa, dia hanya berbohong untuk mengetahui selicik dan semanipulatif apa Minho ini. Tidak ada yang namanya Lee. Sine cuma berbohong tentang resepsionis itu. Minho yang diberikan alibi bisa dengan mudah merubah ceritanya. Jadi terlihat jelas bahwa sejak awal Minho lah pelakunya. Sine juga memiliki data bahwa Kim beberapa kali menemui psikiater terkait depresinya. Jika mengikuti ceritanya Minho bahwa semua ini direncanakan oleh Kim, tidak mungkin dia depresi. Sine memintanya untuk jujur kali ini. Dia bertanya sekali lagi, apa memang benar bahwa Minho yang membunuh Kim? Minho akhirnya mengaku bahwa benar semua yang diceritakan Sine barusan. Runtutan kejadiannya memang seperti itu dan dialah yang membunuh Kim. Dan disinilah plot twist sebenarnya terjadi. Bahwa ternyata Sine yang ada di sana bukanlah Sine yang asli. Lee saat itu sangat terpuruk mengetahui anaknya hilang dan malah dijadikan tersangka. Apalagi ketika Kim menelpon dan mengakui semuanya. Dia dan suaminya menunggu kabar dari Kim. Tapi
berita malah menyiarkan tentang kematian Kim di sebuah hotel. Minho yang waktu itu dijadikan tersangka malah dibebaskan. Tentu mereka tidak terima. Makanya mereka mengatur sebuah rencana agar Minho bisa dijebloskan ke penjara. Di saat itulah Lee menemui Sine yang asli. Sebenarnya dia hanya ingin bertemu dengan Minho dengan bantuan Sine. Tapi Sine bilang ada orang-orang yang tidak bisa ditemui di dunia ini. Jadi dia harus sadar diri. Yongsuk lalu menculik Sine yang asli. Disinilah Lee berpura-pura menjadi Sine. Yongsuk juga memasang alat penyadap agar bisa mendengarkan mereka berdua. Jadi dari awal pembicaraan Minho ini sudah direkam. Dia jugalah yang menghilangkan sinyal di sana agar pengacara Jang tidak bisa menghubungi lagi. Kembali ke villa, Minho bilang dia punya gelang Kim yang tertinggal. Nah, gelang itu diminta untuk ditaruh di mobilnya Han. Lee bertanya sekali lagi, di mana mobilnya Han? Dengan santainya, Minho bilang mobil itu sudah dia hanyutkan ke danau bersama jasadnya. Lee menghela nafas, berusaha menahan amarahnya. Tapi ada satu hal yang belum diceritakannya ke Lee. Di saat itu, ternyata Han ini masih hidup. Minho panik waktu itu. Jadi, dia mengambil kunci Inggris dan memukulkannya ke Han berkali-kali. Dan mobil itu dia hanyutkan. Lee sangat syok mendengarnya. Bahkan, dia tidak bisa berkata-kata. Minho melanjutkan ceritanya. Karena di sana sangat gelap, Minho tidak bisa berhasil menemukan kunci Inggris itu. Jadi, dia meminta bantuan Lee untuk mencarinya. Lee di sini sangat marah. Dia sudah tidak bisa mengontrol emosinya. Lee berkali-kali bilang bahwa Minho seorang pembunuh. Minho pun kesal disebut seperti itu. Minho menunjuk Lee sebagai pengacara untuk membantunya, bukan malah menyebutnya pembunuh. Karena Lee masih belum tahu danau mana yang dimaksud, jadi dia mencoba untuk sabar. Sampai dia melihat beberapa foto di sana. Ia mencoba menghubungi Yongsuk, tapi ternyata Yongsuk sedang sibuk memperbaiki alat penyadap yang konslet. Minho mencoba mendekat. Dia meminta maaf karena membentak Lee tadi. Lee lalu meminta Minho untuk menunjukkan danau itu. Minho lalu mengambil pulpen. Tangannya sempat terhenti, lalu dia menunjuk satu danau. Lee lalu bilang dia akan mengirimkan seseorang untuk membereskannya. Ia pun pamit pergi, tapi mobilnya malah tidak bisa jalan karena terjebak salju. Sementara di villa, Minho menemukan berkas yang terjatuh dari tasnya Lee. Dia lalu membandingkan tanda tangan Lee dan juga Sine yang asli. Ketika sadar, tanda tangan keduanya berbeda. Minho bertanya-tanya, lalu siapa wanita ini? Dia pun menemui Lee di luar, bersikap baik dengan bilang akan memasangkan rantai di ban agar bisa berjalan di salju. Lee pun menurut, dia masuk lagi ke villa itu. Di saat itulah, Minho bertanya bagaimana dia bisa kenal dengan mertuanya. Lee bingung, tapi dia mencoba untuk tenang dengan menjawab setelah menangani kasus gugatan. Minho menatapnya tajam. Bukannya Sine kenal dengan mertuanya karena satu kampung halaman. Di gelagapan, dia buru-buru menjawab iya. Minho ternyata cuma menjebaknya, karena kenyataannya mertuanya ini orang Amerika. Ia lalu bertanya, siapa sebenarnya wanita di hadapannya ini. Lee akhirnya mengaku bahwa dia ibunya Han. Minho sangat marah. Dia bertanya apa yang diinginkan Lee. Lee menjawab dia hanya ingin menemukan jasad anaknya. Minho ngasih tahu bahwa dia sengaja menunjuk danau yang salah setelah curiga dengan reaksi Lee tadi. Lee berusaha pergi, tapi Minho mencegahnya. Lee mencoba untuk menyetrum Minho. Minho yang terjatuh menarik kaki Lee yang membuat kepalanya terbentur. Begitu sadar, Lee melihat Minho lapor ke polisi karena ada seseorang yang berusaha untuk membunuhnya. Lee sedikit bingung, apalagi ketika dia sadar ada senjata di tangannya. Sementara di luar, Yongsuk juga kebingungan melihat mobil polisi menuju ke villa. Di villa,
Lee mengarahkan senjatanya ke Minho. Tapi Minho malah mendekat dan sengaja menarik pelatuknya. Polisi yang datang langsung menangkap Lee dan juga Yong-suk yang baru datang. Sine yang asli juga datang ke sana. Dia bilang percobaan pembunuhan yang dilakukan Lee akan mendapatkan hukuman yang berat. Minho sendiri masih takut tentang penyadapan yang dilakukan oleh Yong-suk. Tapi Sine mencoba untuk menenangkannya, karena penyadapan ilegal tidak akan diterima di pengadilan. Ambulan lalu datang dan Minho dibawa pergi dikawal kepolisian. Pengacara Jang juga melapor bahwa bapak-bapak sopir pick-up itu ternyata sudah meninggal sebulan yang lalu. Minho tersenyum bahagia karena tidak ada yang bisa membuatnya dijadikan tersangka. Tapi ternyata Lee menyimpan senjata rahasia. Bahkan dia berani bilang ke Sine bahwa dia akan kalah jika membela Minho. Mobil ambulan itu tiba-tiba berhenti. Minho masih bingung apa yang terjadi. Polisi terlihat sibuk menghubungi seseorang. Kembali ke villa, Lee cerita bahwa sebenarnya Minho datang ke villa itu bukan untuk menjauh dari media. Karena ketika Lee baru saja datang, dia sadar sepatu milik Minho ini basah. Apalagi setelah mendengar cerita dari Minho yang berusaha menemukan kunci Inggris itu. Dia juga sempat melihat gergaji kayu yang basah yang terlihat baru digunakan. Niat asli Minho datang ke villa itu untuk menghilangkan bukti kunci Inggris itu. Karena Han ditenggelamkan di danau belakang villa. Dari mana Lee tahu? Dia sadar ketika memperhatikan foto di dinding bahwa ternyata ada danau di belakang villa. Dengar penjelasan dari Lee, polisi ingin melihat danau itu. Tapi Sine bilang itu properti pribadi. Polisi menjelaskan, menurut undang-undang, meskipun properti pribadi, tapi jika tempat itu adalah TKP, polisi bisa bebas menyelidikinya, meskipun tanpa surat penyidikan. Sementara Minho dibuat bertanya-tanya, apalagi ketika melihat sebuah alat berat yang melintas. Danau lalu ditelusuri, alat berat diturunkan bersama seorang penyelam. Dan ternyata benar, mereka berhasil menemukan mobilnya Han. Minho ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Confession. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah sepandai-pandainya kalian menyimpan bangkai, lama-kelamaan bau busuknya akan tercium juga. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai